got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda Marsakamila dari 10 TJKT 2. Nah, di sini kita sudah memasuki bab yang ke-12 yaitu manajemen user and group. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang materi-materi apa saja yang akan kita bahas. Nah, di sini terdapat 7 materi yang akan kita bahas, yaitu 1. Konfigurasi bot order, 2. Membuat user dengan add user, 3. Option pada user add, 4. Membuat user dengan add user, 5. Membuat grup, 6. Menambahkan user ke grup, 7. Menghapus user dan grup. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi bot order. Kita masuk ke VirtualBox-nya ya teman-teman. Bila seperti ini, teman-teman itu jangan panik. Ini itu berarti file Debian yang masuk. Yang mau install itu teman-teman masuk ke dalam controller ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa klik seperti kaset ini ya teman-teman. Kita klik yang ini ya teman-teman. Yang seperti kaset. Lalu checklistnya kita matikan. Nah, lalu kita cek lagi. Nah, di sini cara kita cek lagi. Nah, di sini sudah mati ya, teman-teman. Nah, di sini caranya saya akan mereset saja, tidak power off. Lalu kita klik ini, lalu reset ya, teman-teman. Nah, langsung saja di sini proses booting seperti awal ya, teman-teman. Jadi, jika teman-teman seperti tadi itu jangan panik ya, teman-teman. Teman-teman itu ikuti cara saya matikan saja matikan file, matikan ISO yang ada pada Debian desktopnya ya teman-teman. Jadi jika seperti itu Debian teman-teman itu tidak hilang, itu cuma file saat install itu masuk ke dalam controller ya teman-teman. Nah, harusnya kita itu melepaskan dulu ISO yang tadi itu di dalam Debian desktop ya teman-teman. Jadi jangan panik ya teman-teman. Kita tunggu bootingnya sebentar. Jika teman-teman Debian desktopnya seperti tadi itu, teman-teman cukup melepaskan file ISO ya teman-teman. File ISO Debian ada pada Debian desktop ya teman-teman. Kan tadi seperti tampilannya itu ya teman-teman tampilannya. Seperti saat kita menginstal ulang file Debian itu. Nah, caranya itu cukup melepaskan file ISO yang ada pada Debian server teman-teman. Nah, tadi itu caranya tidak hanya dengan reset, tapi ada juga yang power off. Tapi saya menggunakan yang reset. Jika teman-teman menggunakan yang power off atau apa itu terserah teman-teman, tapi saya menggunakan cara yang reset ya teman-teman. Lalu kita akan coba masukkan kata sandi. Masukkan kata sandinya. Nah, tampilannya akan seperti ini, sama seperti Debian yang sudah kita install pada bab sebelumnya atau pada video sebelumnya. Nah, untuk konfigurasi bot order cukup sampai di sini. Kita lanjut materi yang kedua. Yaitu membuat user dengan add user. Langsung saja kita ke Debian desktopnya ya teman-teman. Membuat user itu sebenarnya ada dua ya teman-teman, yaitu yang pertama menggunakan user add,
Lalu yang kedua menggunakan add user. Nah, di sini saya akan mempraktekannya. Cara yang kedua membuat user dengan cara add user. Caranya caranya pertama kita masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan perintah min lalu enter. Nah, di sini masukkan kata sandi ya, teman-teman. Kata sandi root. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah lagi yaitu add user Marsha Dinda 1 aja. Dinda 1. Kenapa Dinda 1? Karena ini nama. Jadi teman-teman itu bebas menamainya, itu opsional, terserah teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman enter. Nah, di sini teman-teman harus masukkan kata sandi baru. Nah, di sini bebas ya teman-teman, saya akan membuatnya saja yang gampang. Lalu enter. Lalu di sini ketik ulang ya teman-teman kata sandinya. Nah, di sini teman-teman itu apa ini? Jika mau diisi itu silahkan, tidak apa diisi tapi saya tidak. Nah, jika tidak teman-teman bisa enter saja. Nah, jika teman-teman sudah yakin dengan mengisi identitasnya, teman-teman bisa ketik y lalu enter. Nah, di sini ketikan lagi perintah di sini ketikan perintah cat slash etc slash passwd. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya. Di sini otomatis akan tersimpan ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini satu sudah tersimpan di dalam bin bash ini ya, teman-teman. Ini tersimpan di dalam bin bash, sudah otomatis tersimpan dalam file bin bash ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba ketikkan ls apakah di dalam home apa belum dengan perintah ls
ls spasi slash home slash lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada, di sini sudah dibuatkan filenya otomatis ya teman-teman ini. Ini sudah dibuatkan filenya secara otomatis. Nah, di sini kita akan coba cek 10 baris terakhir itu dengan perintah tile spasi slash patrisi slash pas wd. Lalu setelah itu enter ya teman-teman. Nah, jika menggunakan add user itu terlihat lebih simpel dan praktis, nah langsung disediakan filenya teman-teman. Nah, di sini kita akan cek filenya dengan perintah show dinda 1. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini otomatis masuk ke dinda 1 tanpa password ya teman-teman. Kok bisa? Karena posisi kita sudah berada di root. Jadi dari root ke root itu tidak perlu memasukkan password lagi ya teman-teman. L apakah sudah berada pada file dinda 1 dengan perintah ulangi lalu enter. Nah, di sini sudah berada pada file dinda 1 ya teman-teman. Bisa terlihat ini ada file dinda 1. Lalu di sini ketikkan perintah pwd untuk melihat posisi kita itu sedang berada di mana. Kita ketikkan perintah pwd. Enter. Nah, di sini posisi kita sekarang berada di root ya teman-teman. Jadi pwd itu untuk melihat posisi. Ini ya teman-teman root. Jadi kita berada di mana? pwd itu posisi kita berada di mana. Nah, sekarang untuk membuat user dengan user cukup sampai di sini. Kita lanjut materi yang ketiga. Nah, kita lanjut materi yang ketiga. Di sini kita sudah memasuki materi yang ketiga yaitu option pada user add. User add. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, di sini kan kita akan belajar option pada user add. Nah, pasti itu di dalam perintah-perintahnya itu pasti akan ada kelemahannya ya, teman-teman. Seperti tidak bisa menggunakan tab dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mencari solusi masalah tersebut. Debian desktopnya ya, teman-teman. Kita masuk ke Debian desktopnya. Kita masukkan perintah cat spasi slash etc slash passwd. Nah, di sini kita akan menggunakan yang binbash ya, teman-teman. Kita akan menggunakan yang binbash. Binbash ini lalu setelah itu di sini kita akan memasukkan perintah ls spasi ls spasi home lalu enter. Nah, di sini ada dua ya teman-teman yang
Yang pertama, nah di sini ada dua ya teman-teman. Yang pertama Dinda dan yang kedua Dinda 1. Karena tadi kita sudah membuat menggunakan add user ya teman-teman seperti ini. Nah, di sini kita memasukkan perintah lagi yaitu perintah user add min spasi min help user add kasih min help ya teman-teman. Nah, di sini posisinya ada pada root. Lalu kita enter saja. Nah, di sini kita coba masukkan perintah user add min help. Nah, kalau user add itu dikasih min help ya teman-teman. Nah, di sini posisinya ada pada root lalu enter saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini terdapat banyak sekali opsi-opsi ya teman-teman. Nih. Nah, pada user admin help ini opsi kita butuhkan ada min untuk membuat home min ya teman-teman. Lalu min s ini untuk membuat sel, lalu min h untuk membuka hub ya teman-teman. Lalu di sini juga terdapat min r untuk membuat sistem, lalu min pembuat password, min r untuk membuat root teman banyak, tapi yang kita butuhkan hanya 3 tadi saja ya. Nah, di sini dilihat di sini bahwa terdapat print lalu kita masukkan perintah user add min m min s slash bin spasi slash bin slash bus Dinda 1 seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini terdapat pemberitahuan resmi dari user add-nya. Dari Dinda 1 ini kan sudah tertera ads atau ini berarti sudah tertera ya teman-teman. Si user adminnya satunya itu. Lalu setelah itu jika kalian ingin membuat lagi atau harus membuatnya dengan nama file yang berbeda, jika ingin membuat lagi itu kalian berikan nama file yang berbeda. Kita coba dengan Dinda 2 user add min m spasi min s
slash bin slash bash lalu dinda 2. Seperti ini saja ya teman-teman, lalu setelah itu enter. Oh, maaf salah teman-teman. Bisa add min m min s slash bin slash bash lalu dinda 2. Enter. Nah, kita buktikan apakah sudah terbuat atau belum menggunakan perintah ls/home. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini terlihat jumlah filenya bertambah ya teman-teman. Ini jadi 3, yang tadinya 2 jadi 3, ada dinda 1, dinda 2. Nah, itu sudah ditambahkan dengan user add min m min s slash bin slash bash ya teman-teman. Untuk masuk ke dalam filenya gimana sih? Tapi untuk masuk ke dalam filenya kita harus akses root terlebih dahulu untuk masuk ke dinda 2 ya teman-teman. Nah, kita akan memasukkan perintah dinda 2. Bentar. Nah, di sini kita sudah masuk ke file 2. Nah, di sini kita akan berikan lagi perintah pwd untuk melihat posisi kita apakah sudah berada pada file 2 atau belum. Nah, di sini tuh harusnya masuknya dalam posisi root ya teman-teman. Kita masukkan perintah pwd lalu enter. Nah, di sini masuk dalam root ini sudah tertera dalam dinda 2 ya teman-teman, itu sudah masuk dalam root. Lalu kita akan memberikan perintah untuk melihat hasilnya apakah 2 atau tidak. Di sini ketikkan ini lalu enter. Nah, di sini terdapat dinda 2 ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menambahkan dinda 2. Nah, jadi intinya gini teman-teman. Kalau kita mau membuat user, kita harus menambahkan opsi yang lain, opsi yang dibuat seperti tadi. Saat kita mau membuat user dan menambahkan home-nya, kita harus menambahkan opsi lain seperti min s, min m, min s, atau kita membuat opsi-opsi lain gitu ya teman-teman. Jadi untuk materi yang ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi yang berikutnya. Kita lanjut materi yang keempat, yaitu membuat user dengan add user. Langsung saja kita ke Debian desktop-nya. Nah, gini teman-teman, untuk membuat user itu, add user itu lebih simpel dibandingkan dengan cara dibandingkan menggunakan user add ya teman-teman. Jadi kita langsung lanjut saja mempraktikannya. Kita masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah su lalu enter. Di sini memasukkan password teman-teman ya. Enter. Nah, di sini sudah berada pada root. Oke, lanjut masukkan perintah add user. Nah, di sini kita
ketikkan perintah min enter. Masukkan password teman-teman. Kita lanjut memasukkan perintah add user Dinda 3 enter. Maaf, salah. Add user Dinda 3. Nah, di sini memasukkan kata sandi baru ya teman-teman. Nah, di sini ketikkan ulang kata sandi barunya. Terus di sini saya akan skip saja atau mengkosongkan saja untuk identitasnya, bisa klik enter. Tapi jika teman-teman ingin mengisinya itu terserah. Di sini saya skip saja. Lalu jika sudah yakin dengan yang teman-teman ngisi itu, teman-teman ketik Y di keyboard, lalu setelah itu enter saja. Nah, di sini saya sudah seperti ini. Saya ketikkan perintah ls/home lalu setelah itu enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa terdapat 3 dinda ya teman-teman. 3 dindanya sudah ada, jadi bertambah. Yang tadinya cuma dinda 1 dan dinda 2 sudah bertambah ada dinda 3 ya teman-teman. Di sini saya akan memasukkan perintah tile spasi slash repetisi slash swd lalu enter. Lalu nah di sini bisa teman-teman lihat lokasinya. Ini ya teman-teman. Lokasinya sudah berada pada bin langsung ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk ke filenya dengan perintah dinda 3. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam dinda 3. Nah, kita coba juga akan ketik Wami untuk melihat apakah dinda 3 ini sudah berhasil, apakah user dinda 3 ini D3 ini sudah berhasil terbuat atau belum dengan cara ketikan perintah Wami. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman dinda 3 sudah berhasil ya teman-teman, dan posisinya juga bisa dilihat sudah berada pada root. Jadi intinya seperti ini teman-teman, jika kalau kalian mau membuat user kalian itu lebih gampangnya itu dengan menggunakan add user daripada user add, karena add user itu langsung praktis gitu.
teman-teman simple. Nah, untuk membuat user dengan add user kita cukup sampai di sini. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Nah, kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu membuat grup. Kita akan belajar membuat grup. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebentar, yaitu pada materi sebelumnya kita akan sudah belajar membuat user baru dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Nah, di sini kita juga akan coba belajar untuk membuat grup ya, teman-teman. Nah, fungsinya dari grup itu sendiri itu apa sih? Jadi fungsinya dari grup itu sendiri adalah mengelompokkan beberapa user menjadi satu. Misalkan kita mempunyai user 1 sampai 5. Nah, kita itu mau memberikan akses tertentu pada 3 user saja. Jadi, kita tidak perlu mengkonfigurasi satu persatu pada 3 user itu. Kita caranya menggunakan yang namanya grup. Jadi, sekalian konfigurasi itu akan terkonfigurasi semua ya, teman-teman. Jadi, kalian itu perlu konfigurasi satu kali saja, maka semua user yang ada dalam grup akan otomatis terkonfigurasi oleh sendirinya. Nah, kita langsung saja praktek. Kita buka terminal Debian desktop-nya. Kita ketikkan perintah zoom-in. Masukkan kata sandi. Lalu masukkan perintah /etc/group. Nah, di sini terdapat beberapa grup yang terbuat dari dulu sampai sekarang ya, teman-teman. Kita coba teman-teman fokus ke teman-teman fokus ke 4, Dinda 1, Dinda 2, Dinda 3, dan Dinda. Dimana ini itu baru saja kita buat tadi ya, teman-teman, sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah grup baru dengan komen group add, dengan perintah group add. Spasi group 1, enter. Nah, kita akan coba cek apakah terbuat dengan cat etc /group. Bentar. Nah, teman-teman, di sini sudah terbuat ya, teman-teman. Sudah terbuat sebuah grup yang tadi kita baru buat. Nah, lalu kita akan coba buat lagi dengan grup yang kedua, dengan grup add, grup 2, lalu enter. Nah, kita akan coba lagi, kita cek lagi cat
/etc/group group lalu enter. Nah, ini ya teman-teman sudah ada grup 2. Di sini sudah terbuat ya teman-teman. Nah, saya cukupkan untuk materi membuat grupnya. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut materi yang ke-6 yaitu menambahkan user ke grup. Langsung saja buka terminal Debian desktop-nya. Teman-teman di sini sebelumnya kita harus mengecek terlebih dahulu apakah user-user itu berada di grup lain seperti itu teman-teman. Jadi kita cek terlebih dahulu dengan ID Dinda, lalu enter. Nah, bisa dilihat juga di sini itu masuk ke beberapa grup ya teman-teman. Di sini seperti video, Lookdev, User, NetDev, Scanner, Bluetooth, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba cek lainnya juga teman-teman dengan kasih perintah Dinda 1. Enter. Nah, di sini dia lebih sedikit dari yang pertama ya teman-teman. Sini mungkin ada user D1, Dinda 1 dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga akan cek yang lainnya dengan kasih perintah ID Dinda 2. Nah, ini masih di satu grup yang sama. Lalu di sini kita juga akan cek yang Dinda 3. Nah, ini pun masuknya di grup user dan Dinda 3, teman-teman. Ya, teman-teman. Bagaimana caranya agar user-user ini masuk ke dalam satu grup? Jadi, kita akan menggunakan command user mode. Kita ketikkan user mode min enter. Nah, di sini tertampil banyak sekali option ya, teman-teman. Jadi, option yang kita akan gunakan yaitu di sini, di G. Di G ya, teman-teman ini. Yaitu membuat grup lalu min A. Lalu min A. Ini. Min A di sini untuk membuat event. Jadi di sini kita menggunakan min G. Nah, jadi kita akan langsung saja praktikkan ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita menggunakan user mode.
min J grup 1 din 1 enter. Nah, di sini kita bisa langsung saja cek dinda 1 ID dinda 1 enter. Apakah sudah masuk ke grup 1? Nah, ini terdapat grup 1 ya teman-teman ini. Ini sudah terdapat grup 1. Artinya ini sudah bisa masuk ke grup 1. Nah, kita akan coba masukkan dinda 1 ke grup 2 dengan user mod. Spasi. Salah. Ini grup 2. Nah, kita akan coba cek apakah berhasil. Nah, ini juga ya teman-teman, masuk ke grup 2 teman-teman. Nah, kita kan hanya masuk ke salah satu grup saja. Di sini kita akan coba masukkannya dengan 2 grup ya teman-teman. Jadi dengan user mod. User mod min AG grup 1. Nah, lalu kita cek ID dinda 1. Bentar. Nah, di sini tertampil ada 2 grup ya teman-teman, di grup 1, grup 2. Artinya kita sudah berhasil untuk memasukkan user ke dalam grup ya teman-teman. Kita bisa lanjut materi selanjutnya. Nah, kita lanjut materi yang ke-7 atau yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Langsung saja kita ke terminal desktopnya ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya kan kita sudah membuat grup lalu menambahkan user ke grup. Nah, saatnya kita menghapusnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk menghapusnya di sini bisa user D. Nah, untuk menghapusnya, jadi menghapusnya user del. Nah, itu user delete itu lalu min F. Nah, di sini juga ada beberapa option yang bisa kita gunakan, diantaranya ada min F, min R. Nah, kita akan langsung saja ls ya teman-teman. ls slash
slash. Bentar. Nah, di sini masih ada dinda 1, dinda 2, dan dinda 3 ya teman-teman. Kita bisa cek dulu untuk tile slice petisi slice pas wd. Masih otomatis kita berada di bin bus ya teman-teman. Nah, untuk menghapusnya itu kita bisa menggunakan userdel -r f slash spasi dinda 3. Nah, nantinya akan error. Di sini terdapat dinda 3 itu tidak ditemukan ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita akan coba cek apakah sudah terhapus atau belum dengan dinda 3. Nah, teman-teman di sini terdapat not exit, nih ya teman-teman, terdapat not exit, fh. Jika terdapat exit artinya file tersebut tidak aktif lagi, di mana artinya user itu sudah terhapus ya teman-teman. Kita akan coba cek kembali dengan cat slash petisi slash group. Nah, di sini bisa dihapus. Nah, lalu di sini saya akan coba untuk menghapus grup 2 ya teman-teman. Dengan grup del grup 2 enter. Lalu kita cek lagi dengan tile slash petisi slash group enter. Nah, ini grup 2 itu sudah otomatis terhapus ya teman-teman. Sebelumnya dinda 1 kan masuk ke grup. Kita cek apakah masih berada di 2 grup atau tidak di sini dengan ID dinda 1. Nah, itu hanya terdapat grup 1 saja ya teman-teman, karena grup 2 sudah terhapus. Nah, untuk materi yang ke-7 cukup sampai di sini. Nah, untuk materi yang ke-7 cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.